Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Firdaus Mantri dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201338. Materi Maripatullah dari 1 sampai 4. Yang pertama, ada ahamiyatu Maripatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang kedua, at-thariq ila Maripatullah, cara menuju Maripatullah. Ketiga, al-manawi min Maripatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Dan yang terakhir ada al-adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Yang pertama, ahamiyatu Marifatullah. Marifah berasal dari kata arafa, yarifu, marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Seperti dalam Quran surat An-Najm dari ayat 29 sampai 30 yang berarti, maka berpalinglah kamu dari orang-orang yang telah berpaling dari peringatan kami dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Manfaat mengenal Allah terbagi dalam menjadi 6. Yang pertama yaitu al-Khalifah, menyanyikan menjadi penguasa di muka bumi. Tamkinuddin, diteguhkannya Islam di muka bumi. Al-Amnu, mengkondisikan dengan rasa aman dan tentram. Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Al-Jannah, yaitu surga. Materi Marifatullah yang kedua yaitu at-thariq ila Marifatullah atau cara menuju Marifatullah. Cara menuju Marifatullah terbagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat qauliyah seperti Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai 5. Adapun ayat kauniyah, Quran surat Fussilat ayat 53 dan Quran surat Ali Imran ayat 190. Dan metode lainnya yaitu melalui metode Islam, yaitu dalil nakli dan akal, seperti Quran surat 100 sampai 101 dan Quran surat Al-Mulk ayat 10. Adapun membenarkan, dalamnya ada Quran surat Qaf ayat 37. Lalu ada Quran surat Ali Imran ayat 191. Lalu menghasilkan iman. Adapun melalui metode selain Islam, seperti dugaan hawa nafsu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55, Quran surat Yunus ayat 36, Quran surat Al-An'am ayat 115. Adapun ragu-ragu seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55, Quran surat An-Nur ayat 50, dan berakibat kufur seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 105 dan surat Al-Baqarah ayat 39. Materi yang ketiga ialah al-manawi min Marifatullah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama yaitu maradu syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhah, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah al-fisku. Al-fisku adalah kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah atau bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi, seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua adalah al-kabiru atau kesombongan, merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah az-zulmu.
atau kezaliman. Seperti dalam surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat adalah al-kitsbu atau kedustaan. Merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 9 sampai 10. Yang terakhir, yang kelima adalah kasratul ma'asyi. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Bagian keduanya yaitu meradu asyubhah. Meradu asyubhah terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah al-jahlu atau kejahilan ataupun kebodohan. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 39. Quran surat Fatir ayat 37. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 143 dan Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga al-inhiraf atau penyimpangan. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 13. Dan yang terakhir al-ghaflah. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 7 dan Quran surat Al-A'raf ayat 179. Materi Maripatullah yang terakhir adalah al-adilah ala wujudillah. Seorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik pasti ia akan tahu tujuannya. Ia diciptakan ke muka bumi, ia akan tahu untuk apa hidupnya di dunia, dan ia mampu setiap waktu yang ia lalui semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi terhadap Allah seperti ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran surat Yunus ayat 22. Yang kedua yaitu ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 dan Al-Inbiya ayat 69. Yang ketiga yaitu ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Ini terbagi menjadi 2 yaitu teori sebab dan teori keteraturan, seperti dalam Quran surat Asy-Syafat ayat 6 dan Quran surat Qaf ayat 6. Yang keempat ad-dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah pembuktian akan keberadaan Allah dengan merujuk petunjuk kitab suci. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan yang terakhir yaitu ad-dalilul tarik. Seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 111, Quran surat Hud ayat 120 dan Quran surat Anbiya ayat 92. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.